Nama? Pak Haji Jaja. Tinggal di mana? Di Cianjur, Pak. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya cuma duduk di rumah, kadang melihat ladang atau kebun. Sehari-harinya apa? Alhamdulillah, bukan saya ria atau takabur ya. Alhamdulillah kalau berjamaah saya belum pernah bolong dan sholat sunnah. Enggak, sehari-harinya kegiatan Bapak apa? Petani lah. Petani? Ya, Sawahnya, ladangnya berapa luas? luasnya sedikit. Paling lahan 1,5. 1,5 hektar? Enggak, 1,5 dapat padinya. Hah? Dapat hasilnya paling 1,5. Ton? Ya, Tanaman padi? iya. Tanah sendiri atau tanah orang? Tanah sendiri. Habis saya waktu di Saudi Arabia selama 12 tahun. Kerja di Saudi Arabia 12 tahun. Kerja Iya. apa di sana? Jadi pengurus bunga. Hah? Pengurus bunga. Pengurus? Bunga. Berapa gajinya per bulan di Arab Saudi? Gajinya dulu 1.500 real. 1.500 real. Istri saya 1.200. Istri 1.200 real. Iya. Istri bagian apa? Masak di dapur. Apa? Masak. Masak di dapur. Iya. Catering gitu? Enggak. Atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Oh, berarti Bapak nggak satu rumah dong ibu di Arab Saudi? Satu rumah. Satu Tidur rumah? Sama, tidur sama. Oh, jadi Bapak ngerawat bunga? Ya, di dalam. Di dalam? Iya. Di luar? Ibu di dalam Ya, masak? sama orang-orang Filipin 12 pembantunya dulu. Orang Saudinya pembantunya 12? Ya, laki-lakinya 12 orang. Laki-laki 12 Pembantu. orang? Iya. Perempuannya? Perempuan 12, kalau perempuan orang Filipina, orang Indonesia, kalau laki-laki mah banyak, orang India, orang Pakistan, orang Mesir. Perempuannya 12? Ya, Laki-lakinya? laki-lakinya 12. 12? Ya, satu rumah. Itu bosnya kegiatannya apa? Usahanya apa? Kegiatannya mereka itu menyimpan di tempat kulkas lah, kalau mendinginkan barang-barang. Seandainya seperti buah-buahan mau Oh, dia importir? Ya, Importir buah dari luar negeri? iya, iya. Nanti masukin ke pendingin? Iya, iya. Nanti dijual? Iya. Buat Kadang orang yang nitip ke beliau gitu. apa? Orang yang nitip biar taruh di sana agak nggak busuk maksudnya. Oh, dia punya cold storage? Iya, Nitip? iya, iya. Kenapa Bapak nggak disimpan di freezer? Alat kelamin Bapak disimpan di freezer? Nanti mengeluh. Bapak orang Cianjur? Ya, Cianjur. Ibu orang Sama, asli? sama. Bapak umur berapa? Lahir 67. Lahir tahun? 67. 67. Iya. Ibu lahir tahun? 82. Ketemunya di mana kok bisa jodoh nih? Di sawah, di kebun, apa di kebun binatang? Ketemunya informasi dari tetangga. Tetangga informasi gimana? Maksudnya ini masih tetangganya, masih saudaranya. Masih saudaranya. Iya. Kok ibu mau nih sama cucu rucut nih? Mungkin jodoh Pak. Jodoh. Kelebihannya apa dari Bapak kalau boleh tahu? Karena ngacengnya, karena tingginya, karena putihnya, atau karena mancungnya? Kayaknya nggak semua deh. Karena apa, Bu? Mungkin jodoh gitu Pak. Jodoh. Oh iya, emang nggak ada laki-laki lain selain dia di Cianjur? Ada. Kenapa pilihannya sama dia? Ya itu namanya jodoh Pak. Oh, jodoh. Kok bisa berangkat ke Saudi bareng? Gimana ceritanya satu pekerjaan? Dulunya saya sendiri Pak Haji. Awalnya? Ya, worker saya di PT Amri. Tahun 96. Ya. Karena kelihatan di rumah saya paling kayak tertutup lah. Ya. Masa kehidupan. Ya. Berdoa saya sampai hasil visa worker dari PT Amri. Alhamdulillah di PT cuma 10 hari terbang. Ya. Sudah 2 tahun saya melihat majikan takutnya kan banyak yang brengsek sama pembantu. Saya dicoba dulu dengan saya bagus atau tidak. Ternyata alhamdulillah dia kalau sama pembantu bagus lah. Karena saya sering mijit dia dulu. Sering mijit nggak tahu itu Pak Haji, biasa-biasa aja, yang penting Mijit majikan?
Ya gini majikan laki-laki gini aja. Gitu. Bos pijit. Ya kalau Pak Haji Smith nanya Berarti bos bisa ngomong Arab Saudi dong? sedikit. Oh iya. Coba nanyanya pakai bahasa Arab Saudi. Nanti saya jawabnya pakai bahasa Cianjur. Anak Inggris amak. Ya. Saya bisa Pak Haji. Ya, coba. Yalla, yalla, yalla. Artinya apa? Sini ini siap Sini, siap. sini. Siap kata. Nanyain. Bang Mayang disuruh berbicara gitu. Ya. Alhamdulillah saya semata 12 tahun di Saudi. Jadi kalau Bapak 12 tahun, Ibu berapa tahun kerja di sana? 10 10. ya yang dulu itu. Bapak nikah sama Ibu dapat anak berapa? Sekarang Ya. 4 Paling besar umur? 15 tahun alhamdulillah tahfidz Quran di Al Ansar Madani Cibeber. Nomor 2? Nomor 2 di Ciburia di masih saudara saya gitu, istri ini yang nomor 2. Nomor 3? Kelas 3 masih MI, Nomor 4? masih umur 5 tahun. Oh iya. Alhamdulillah saya masalah berumah tangga karena alhamdulillah saya dulu dari pesantren yang dari Pak Ustaz, Pak Haji, sedikit-sedikit kita mengerti gitu. Jadi kelemahan dan saya kekurangan, saya ini pengalaman sebenarnya dengan Pak Haji itu setahun saya. Cuma saya orang bodoh. Kenapa? Saya mau YouTube dibuka orang nggak tahu. Cuma seneng dibuka YouTube dari Pak Haji yang pertama gitu. Sampai sekarang saya hampir setahun. Bapak nonton YouTube saya udah setahun. Ya, tapi saya alhamdulillah kalau baca Quran sampai ke 10 kadang, 12 saya belum mampu. Kalau 10 saya sampai hampir pingsan. Itu. Jadi yang nonton YouTube saya Bapak apa Ibu? sama semuanya sama. Dua-duanya nonton. Kadang Awalnya dari mana ketemu YouTube saya dari awal-awalnya? saudara saya. Saudara ngomong gimana? Saya pernah ke sini tapi belum privat ya. Oh, udah pernah kesini tapi Ya, belum privat. Cuma nyuruh saya terus pencerahan. Memang kalau pencerahan ikut ya. Oh, pencerahan di atas. Iya. Saya makanya sih Pak barusan ke sini saya nanya. Alhamdulillah bisa ketemu berdoa. Di sini saya mungkin ada satu malam di sana di mana tadi? Cicurug Bogor. Saya di Cicurug di sini teman saya waktu di Saudi bicara tapi pagi tadi diantar ke sini alhamdulillah ketemu sekarang dengan ini itu. Cicurug atas. Ya. Bogor. Cicurug Oh, Bogor. Cicurug Bogor. Iya. Oh, ya Sukabumi. Ya. Saya yang melihat karya yang ini saya masih ngeri. Ngeri. Ngerinya apa? Karena saya belum bisa sebenarnya gitu dah. Makanya saya terus terang bagaimana dan doanya dari Pak Haji semoga saya masalah ini bisa menyairkan. Tadi kan kata Pak Haji ke saya, jangan kamu mencari uang tapi uang mencari kamu. Iya dong. Saya yang paling ngeri ini di sana. Rezeki nyari Iya, kita. sebenarnya Pak Haji saya ini alhamdulillah bukan takabur atau saya bagaimana gitu ya, ria, tapi saya menjadi seperti alhamdulillah kalau saya masalah berjamaah kalau tidak sakit saya belum pernah belum. Walaupun tahajud saya paksain, kata Pak Haji paksain. Iya. Sampai bertengkar dengan istri, kalau istri, katanya bangun, itu bangun. Sholat badiah qobliyah. Alhamdulillah, yang 4, yang 2 itu yang 12, alhamdulillah. Karena Sedekah subuh. sedekah subuhnya saya dari sana lemahnya. Sedekah subuh. Sedekah subuh saya dari sana lemahnya Pak Ustaz, Pak Haji dari sana saya lemah. Sedekah Jumat barokah. Cuma kadang-kadang. Alhamdulillah cuma kadang-kadang. Semampuannya Pak Haji itu enggak besar, saya kayak dari Pak Haji banyak 1 juta. Saya 1 juta. Enggak mampu Ustaz. Pak Haji. Sedekah subuh paksain 100.000 setiap hari. Iya. Paksain sedekah subuh tiap hari. Insya Allah, pasti. 100.000. Pasti. Jumat barokah paksain satu hari, tiap hari Jumat 1 juta. Gitu ya. Kan cairnya maunya 10 miliar tanpa kerja, tanpa duit ngejar kita. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Alhamdulillah. Baca Quran harus 12 juz Ya, dari belum mampu jam Pak Haji 00. saya. Kalau ajarin bos. Ajarin. Iya Bapak, Ajarin. karena sudah di Arab Saudi sekian lama, kebiasaan baca Qurannya harusnya sudah maksa ya. Tapi untuk bisa 12 memang harus dipaksa, Ya. karena hajat kita maksa. Jadi butuh ketelatenan, butuh keterpaksaan memaksakan diri untuk bisa tidak tidurnya itu
setengah malam. Jadi setengah malam itu memang harus dipaksa untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, seperti kita menjaga lilin, orang-orang yang bersekutu sama setan. Karena di surat As-Sams itu kan nisfahu awingkus minhu qalila, nisfahu separuh, setengah. Jadi maknanya bangunnya bisa jam setengahnya malam, jam 12 bangunnya. Ada yang mentafsirkan setengah malam itu adalah gunakan untuk ibadah. Tapi punten maaf, kalau saya gini kan bangun jam 12 jam 00 langsung senyum 4 kali senyum 40 kali, terus mandi saya baca Quran 1 juz sampai jam 1. Jadi Sholat dulu. Ya, baca Quran dulu. Kalau saya jam 1 kalau tahajud saya jam 1. Hah? Kami 10 lewat tadi. Tahajud dulu. Ya. Sebelum tahajud saya baca Quran dulu. Oh, baca Quran dulu. Ya, sampai jam 1 baru tahajud sampai setengah 2. Setengah 2 baru Baca. sampai subuh. Baca Quran lagi. Ya, tapi saya yang baca, maaf ya, sebatas saya kalau baca Quran setuju itu setengah jam. Jadi saya tidak mampu kalau target 5 jam 12. Nah ini saya protes ini ya, maaf. Kalau saya kan bagaimana membaca setengah jam berarti kurang keambil makhraj hurufnya kalau saya gitu kan. Ya, jadi memang kalau baca setengah jam itu normal ya. Ya, normal. Setengah jam. Karena kita harus 12, ya, maka kan butuh waktu misalkan full ya, 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. terbit. Ya. Berarti butuh 2,5 juz per jam. Ya. Maka tambah lagi kecepatannya sedikit lagi saja, keluar sudah bisa 30 menit, ini bisa 20 menit Dikurangi. di kecepatannya. Ya, dicepatkan Ya, kalau kecepatannya 6 maka pasti nambah, jadi tidak mengurangi makhrajul huruf, tidak menghilangkan tajwid, tapi gasnya dicepatkan. Jadi diukur intonasinya dengan latihan. ya. Dengan gimana? Dengan membaca, kalau kita ngajarin ini dengan bacaannya, intonasinya, nada dasarnya itu, kalau kita baca Al-Kautsar Iya. itu kan 1,5 baris tulisannya ya. Quran standar, hafalan Quran standar itu kan 1,5 baris. Satu halaman rata-rata 15 baris. Berarti kalau kita bisa baca inna a'toinakal kautsar fasolli rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar, itu 1 menit dapat 10 kali, berarti nada dasar, intonasi seperti kita baca itu menjadi pedoman. Kita bacanya terus seperti itu, 1 baris 1 tarikan nafas. Jadi Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 tarikan nafas. Bapak Bayar. bacanya jangan full power. Yang kedua, tadi intonasi dicari Tambahin. secepat apa sih saya Kurang akan kan? baca yang lain, secepat ini, itu jadi pegangan. Yang kedua, tidak full power, tapi lebih 20. dibaca Iya. keluar energi seperti tadi. Inna aqoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar, itu keluar energi full. Kita baca karena malam hari, kita bacanya akan berbisik tapi tetap keluar suara. Inna aqoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar, itu lebih cepat. Energi yang keluar juga tidak banyak. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. di punten maaf ya. Ya.
Kalau ahli tajwid kan itu sudah takdir ya, tapi kalau karena usahakan kayak begini, saya kalau bahasa Arab mah atau mengikuti dan mendengarkan itu, insya Allah saya laksanakan. Iya. Kalau seperti yang baru dibaca gitu, Iya. kan biasanya mohon kalau saya baca Quran kan itu harus Contoh bacanya gimana? Kalau alif baik. lam tadi bacanya gimana Bapak? Kalau Contoh. saya alif lam mim, ya kayak ini. Oh iya, kalau Tapi begitu ini kata saya mungkin kalau 2 menit sampai jam 7 baru selesai. iya. Kalau kayak begini, kalau seperti ini insya Allah. Iya. Ya, Jadi makanya saya apa kelemahan saya ya, membacanya. tidak harus full power. Bisik telinga dengar. Yang penting sendiri. Dengar sendiri. Nanti satu ya tidak capek, Ya, yang kedua bisa lebih cepat bacanya. Pasti bisa. pasti Pak. Tamu-tamu Pak Haji sudah banyak yang bisa tembus seperti itu. Makanya saya dengar, kenapa orang-orang baru 2 aja sudah cair. Saya ini telinga agak main. Nah, ini gitu. Ya. Bagaimana caranya datang ini yang paling penting untuk saya. Bagaimana cara membaca ini? Iya, ya, bisa ya. Jadi tidak full power. Iya, iya. Bisa kan? Kalau Iya. bacanya seperti tadi, Iya. ya 30 menit kadang nggak dapat 1 juz. Bapak jangan nanya Jangan gini capek. Pak, kurang saya apa ya? Allah nggak mau dengar kita ngomong kurang apa. Allah nyiptain kita sempurna, nggak ada kekurangan. Iya, Pak. Kalau Bapak ngomong kurang apa, langsung dijawab sama saya. Kalau sama saya muhimah jidan paling penting, Pak Haji. Saya butuh uang besar. Dan masih kalau digores untuk saya. Rumah udah kayak gini. Mau renovasi para warga yang di sana, saya alhamdulillah dari sekarang udah yang lewat, alhamdulillah masyarakat saya, air saya. Nih Pak, saya potong ya. Iya. Bapak kan kerja udah 12 tahun, Iya. Ibu kerja 10 tahun. Iya. Harusnya Bapak dan Ibu banyak. Itu hitungan saya Pak Haji cuma 450 juta. Iya, maksudnya sama Allah dilipat gandain. Kenapa Allah nggak lipat gandain? Karena Bapak sama Ibu punya sifat busuk tuh. Ya, 18. ya, ya. Coba mana? Ada berapa tuh sifat busuk yang ada di Bapak dan Ibu? Di Bapak dulu utama. Sifat busuk. Jengkel. Nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Sekarang gede aja. Nah iya nggak boleh. Apalagi selain jengkel? Sejengkel kalau saya bagaimana ya sama anak-anak yang ngaji gitu kecil kan, nakal masjid agak sedikit Bawel. ya agak gitu saya. Sekarang gede bawel apa gede hajat? Hajat yang besar. Ya iya jangan. Datang ke sini saya udah di hasil disuruh berdoa. Tinggal Pak Haji kepada saya udah diserahkan kepada Allah Pak. Saya akan menemui Pak Haji. Bagaimana saya udah dilihat sekarang ini, udah sedikit dilaksanakan. Tinggal mungkin kalau itu water poolnya bagian saya yang penting. Saya ke sini, istri dengan saya satu hati. Ini sebenarnya udah 1 tahun mau ke sini. Saya karena masih jengkel, belum istri udah ngajak saya diam aja. Karena saya belum bilang kayak gitu. Karena dengar dari ini kata gitu. Ya sekarang saya alhamdulillah Pak Haji mudah-mudahan berkahnya atau datang ke sini saya hasil daripada silaturahmi dan pertanyaan kepada Pak Haji, semoga sifat 18 ini saya bisa dikerjain dan bisa hilang. Ya. Ini yang saya sukai Pak Haji, yang diberikan Pak Haji. Jadi sifat 18 nggak boleh dilanggar. Iya saya tahu. Satu pun nggak boleh ya. Iya. Ibu juga Iya. saling introspeksi ya. Iya. Kenapa Pak Haji nggak boleh? Karena itu kan sifat yang nggak ada di Al-Quran. Iya, merusak itu merusak. Iya. Merusak kepada doa. Iya. Yang doa menjadi terkabul pasti udah tahu Pak Haji itu Pak menghilangkannya. Iya. Bagaimana datang kepada Pak Haji? Hah. Tolong Pak Haji
request kepada Allah, hilangkan sifat yang ada dari saya agar saya menjadi orang bermaslahat manfaat dunia akhirat. Iya. Ini yang dicari sama saya kesini. Sampai berdoa, alhamdulillah bisa tembus haji, dan saya sering dilihat dari YouTube hampir tiap malam. Itu, ya gitu saya yang paling jengkel ini, ada kejengkelan di saya Pak Haji. Dan Di kadang-kadang bulan Juli ini, ya, 1 bulan ini bulan Juli, Ya. bisa gak sifat 18 jangan dilanggar? bisa Pak. Pasti harus bisa. Harus bisa ya. Ya. Kalau nggak bisa ulangi lagi di bulan Agustus ya. Insya Allah. Oh, ini lagi ya. Ya, mudah-mudahan saya, karena kata Pak Haji, paksakan lah. Paksain. Ini. Saya dengar dari Pak Haji itu saya maunya dikerjain. Sampai mau yang tadi sedekah saya paksain. Paksain sebenarnya. Sebenarnya saya sekarang untuk anak sekolah masih belum punya. Tapi saya ingat kata Pak Haji, paksain. Paksain. Alhamdulillah saya anak-anak sekolah, walaupun saya tidak kerja apa-apa, cuma biasa-biasa, alhamdulillah. Tapi sekarang saya sudah ke sini, mudah-mudahan dilipat gandakan sama Allah, doa berkah dari Pak Haji ke saya. Itu. Udah diterangin belum? Jangankan 18, 5 nggak boleh. Belum, terangin coba. Jangankan 18 sifat, coba terangin. Hah? Iya Bapak. Hah? Jadi itu Di Pak dalam Haji, itu, tas. menekankan Tasnya nggak ada. sifat-sifat negatif itu yang harus Ada. dihilangkan. Jangankan 18 semuanya Di itu. kantor? Ada 10 saja itu tidak boleh. Bahkan 1 saja itu tidak boleh. Karena itu sifat yang busuk, virus yang merusak hati. Rusak hati kita kalau ada 1 saja itu. Peribahasa nila setitik, rusak susu sebelah. Rusak walaupun hanya 1. Nah ini kalau 1 masuk ke hati kita jadi virus merusak seluruh anggota tubuh. Seperti hadis Nabi, ingat di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, bagus seluruhnya. Apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Nah itu selaras juga dengan ayat yang ada di surat Asam, wasamsi waduhaha. Ada qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Pasti, niscaya, sungguh kamu akan aflaha, beruntung, selalu dalam keberuntungan, selalu dalam keadaan beruntung. Apapun yang dipegang menghasilkan, apapun yang dikelola menguntungkan, apapun langkahnya menghasilkan. Syaratnya apa kata Allah tadi? Zakaha. Syaratnya apa Pak? Zakaha, membersihkan, mensucikan. Apa yang disucikan? Hati. Tetapi kalau sebaliknya, kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti, niscaya kamu akan selalu dalam keadaan merugi, kamu akan selalu salah, langkahnya selalu tidak tepat, megang usaha tidak jalan, megang proyek mangkrak, megang apapun tidak menghasilkan. Kenapa kata Allah? Karena kamu dassaha. Apa Pak? Dassaha, kamu mengotorinya. Mengotori apa? Hati. Dengan apa mengotori hati? Dengan itu yang Bapak pegang. Jadi kalau Bapak yang pegang itu sifat 18 itu ditanam di dalam hati, maka kata Allah, apapun usaha
usahmu, apapun langkahmu akan selalu merugi. Jadi ini yang Bapak katakan tadi, saya perlu dari Pak Haji bagaimana caranya uang mengejar saya, rezeki mengejar saya. Kuncinya yaitu Bapak, sifat 18 tidak boleh ada, jangankan 18, satu pun tidak boleh. Karena kalau satu pun sifat negatif, sifat 18 itu tidak ada di hati Bapak itu, maka yang ada apa? Sifat positif, taman. Apa? Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, syukur, senang, gembira, riang, bahagia aja yang ada di hati Bapak. Tidak ada sifat-sifat yang ada itu, hilang semuanya. Kalau itu yang ada, seperti Bapak Ibu menanam bunga di taman hati. Kalau bunganya semerbak wangi, kupu-kupunya datang apa dikejar Pak? Datang sendiri. Kupu-kupunya yang kita harapkan apa itu namanya? Rezeki. Apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dengan hati kita yang bersih tadi itu. Begitu Pak ya? Siap? Pasti. Ya pasti bisa. Berat gak nih sifat 18 nggak boleh dilanggar? Pasti bisa. Bisa dah, harus dilawan. Syaratnya itu. Syaratnya itu doang kok. Hatinya harus bersih. Makanya yang hatinya bersih, orangnya rezekinya ada aja. Contohnya nenek kita. Nenek kita kan hatinya bersih. Anak-anak kita, orang tua kita semuanya mapan. Kenapa pas di orang tua kita, lahir kita kok jadinya hidup kita belangsak? Karena orang tua kita hatinya masih bengkok. Beda sama nenek kita. Kalau nenek kita hatinya lurus. Orang tua kita hatinya pada bengkok. Karena saya lihat nenek saya, anaknya 7. 7-7-nya semuanya jadi orang. Nah, coba kita paksain. Hatinya mesti bersih. Biar anaknya Bapak, 4-4-nya bersih, mapan semua. Bisa? Terus apa lagi? Yang tanyain. Apalagi yang masih ngeganjel di ibu, di bapak? Mikir, Hah? sering mikir. Gimana? Sering mikir, Apa yang dipikirin kalau boleh tahu? dipikirin anak-anak. Contohnya gimana? Contohnya ini anak 4. Kan sekarang harus sekolah, harus pesantren. Sedangkan untuk biayanya tidak punya penghasilan. Kan tadi ilmu dia bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, kan penghasilannya 10 miliar. Cukup gak nih buat nyokolin anak? Cukup. Iya. Pasti cukup. Udah diajarin baca Qurannya 12 juz. Tartilnya. Nah, jadi Bapak tinggal paksain aja. Kalau emang ibu belum bisa, Bapak aja yang praktekin. Kalau Bapak belum bisa, ibu aja yang praktekin. Pokoknya bangun jam 00 wajib senyum, mandi, tahajud. Paksain baca Quran 12 Tapi juz. nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa. Harus full 12 satu orang gitu. 12 juz Maksudnya satu setengah-setengah Bapak orang. 6, ibu 6. Bisa. Pak, Protes. kalau Bapak setengah-setengah, Bapak 6, ibu 6, Iya. kan sama 12 juz. Ya. Emang kalau nanti ibu meninggal dikubur, Bapak mau ikut dikubur sama ibu hidup-hidup? Mau gak? Hah? Nggak mau. Nggak tuh. Ini namanya suami kurang ajar, Bu. Katanya sehidup semati. Kan ibu mati, maksud Bapak nggak mau mati juga. Nanti kalau nanti masalah Hah? gitu. Karena dia umur kan tahu kan. Pagi nyanyinya kayak gitu saya. Ini misalkan nih amit-amit yang baik. Ya. Amit-amit. Ibu meninggal dikubur. Iya. Bapak mau gak dikubur hidup-hidup, nemenin ibu dikubur? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Tuh kurang ajar kan tuh suami.
Katanya janjinya dulu sehidup semati. Jadi baca Qurannya Harus full, masing-masing. satu orang. Iya. Maksud saya, mohon maafnya mungkin penawaran kayak seperti biasa, tapi kalau gini kan harus full 12 satu orang. Full Iya. 12. Makanya nanya saya Buat teman dikubur. sebelum saya keluar dari sini protes dulu, takutnya karena sisi dengan saya itu masih kan satu jiwa, tapi yang dibicarakan sama Pak Haji itu lebih tepat, karena kalau 12 plus full pasti akan lebih full misalnya gitu. Iya. Yang Soalnya saya- Abdurrahman bin Auf 30 juz full. Satu kata 30 juz Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi. Bapak juga full 12. Ibu juga full 12. Kan Bapak udah coba berapa? Misalkan 10. 10. Ibu udah coba 5. Tinggal ditambahin lagi aja. Ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar. Bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar. Tapi yang duluan dikabulin, ya udah ibu dapat 10 miliar, bapak belum. Jangan lupa bapak kasih bu 10 juta. Yang 9 miliar 990 juta buat ibu. Pasti itu kan milik bersama. Ya kasihnya jangan gede-gede, 10 juta aja. Karena laki-laki kalau megang duit banyak bertingkah. Iya pak, bertingkah gak lo? Hah? Maunya laki-laki. Maunya laki-laki. Kalau sama sih, kita semua laki-laki gitu ya. Ya, tapi kan kalau pakai ilmu atau melihatnya akhirat, insya Allah. Apa? Kalau melihatnya yang akan masa yang akan datang, kita kan harus dihisab bagaimana cara istri perempuan. Takut- Bapak mau gak supaya dikubur nggak dihisap? Saya nggak mau kalau pasti hisab itu kan udah ada jatah dari Nabi Muhammad. Iya, bapak mau gak kalau dikubur nggak dihisap? Mau kalau nggak dihisab, karena enak. Bapak kalau mau dikubur nggak dihisap, selama di dunia, bapak wajib ngisep nenek istri. Bapak tiap hari ngisep nenek istri. Nanti dikubur bapak nggak dihisap. Ya gitu ya. Kapan terakhir ngisep nenek istri? Kalau saya boleh tahu pak. Terakhir. Sekarang ini hari Rabu. Kalau saya mah jarang. Jarang. Kenapa? Karena kalau saya kan bangunnya jam 12 gitu. Jadi harus mandi, harus apa, lebih baik agak jauh gitu Pak istri. Kalau di sini pak, kalau penghasilan sebulan 10 miliar, wajib nenen istri. Makanya saya mau ganti nama besok RDI nenen. Bukan RDI official. Saya mau ganti RDI nenen aja. Bu, kira-kira kalau bapak nenen dikasih gak bu? Iya dikasih tuh. Tuh, baiknya luar biasa istri lo. Kenapa lo nggak mau nenen? Apa sulitnya nenen sama istri? Coba kalau gue boleh tanya. Agak rasa malu. Malu? Agak rasa malu. Malunya gimana? Karena kan saya udah apa gitu ya, punya anak 4 gitu. Jadi syahwat itu mengurangi. Apa? Mengurangi syahwat itu. Mengurangi syahwat. Iya, jadi kayak situ paling saling nasihati, ada kelemahan gitu. Kan kalau kayak gini mah Pak Ustadz, Pak Haji, saya nggak jarang bertengkar atau jarang itu karena melihat istri anak 4 itu kelihatannya repot juga kata saya gitu. Memang sayang sekali kata saya gitu ya, senyum gitu. Alhamdulillah gitu kata saya mah. Kalau sekarang saya wajibin tiap hari nenen, mau gak? Kalau disuruh ke Pak Haji, mau. Ah. Jadi yang wajibin gue. Saya mau tiap hari wajib nenen. Berapa kali tiap hari? Ah? Berapa kali tiap hari? Sehari 2 kali. 2 kali. Mau tidur dan bangun tidur. Oh gitu ya. Kanan 99 kali, kiri 99 kali. Oh gitu. Bebas mau nenen di atas. Kalau saya kan ada anak agak kecil gitu. Ya. Jadi makanya saya kalau tidur berpisah gitu.
gak anaknya dikasih duit suruh jajan jauh di Sukabumi? Jadi bapak neneknya biar lamaan. Kalau malam kan Pak Haji itu tidurnya dengan istri saya. Kalau saya menyendiri aja di kamar yang lain gitu. Kalau waktu jam 12 mah saya hidupin HP aja, kering semua baru bangun gitu. Ya udah. Ya, gitu saya. Pokoknya wajib nenek ya. Iya, pasti kalau begitu. Bisa gak Bu? Bisa. Oke. Berapa kali Pak Haji itu? Sehari Berapa kanan 99 kali, kiri 99 kali. Bisa gak ngitungnya? bisa? Kalau gak bisa ngitung, Bapak video call sama saya. Yang nenek saya ngitungin. 1, Pasti bisa, Pak. 2, 3, 4. Kedua, kapan Bapak terakhir sama Ibu ML berhubungan suami istri? Tadi malam. Tadi malam. Iya. Siapa yang minta duluan? Dia. Suami. Gimana dimintanya ke Ibu ML-nya? Mintanya gimana? Dia kalau mau ya raba-raba gitu Pak Haji. Raba-raba. Iya. Apa yang diraba kalau boleh tahu? Iya, semuanya. Semuanya. Tapi dia nggak nenen. Enggak. Aduh. Lo mah ML-nya aja, nenen dulu. Dibukanya dari nenen. Jadi kalau skripsi, judul, pendahuluan, daftar isi, bab 1, bab 2 gitu mesti urut. Oh jadi tadi malam nggak nenen, langsung ML aja. Enggak. Langsung kesimpulan. Karena saya takutnya kesiangan gitu. Kesiangan. Ya nanti setelah itu kayak bagaimana ini? Nanti matahari saya jagain. Terbit dulu matahari. Nih Bapak belum senen. Nanti saya bisa Pak nahan matahari supaya nggak terbit. Hobi saya. Oh jadi diraba-raba langsung ML. Iya. Oh. Bisa gak mulai besok wajib nenen dulu baru ML? Bisa? Bisa, pasti bisa. Bisa gak Bu? Bisa, bisa. Oke, itu udah sepakat ya, wajib ya. Wajib, harus. Kedua, Bapak paksain kalau mau ke sawah, ke ladang, bisa gak sebelum matahari terbit? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa gak Bapak sebelum ke ladang atau ke sawah, sebelum berangkat keluar dari rumah, Bapak colek neneknya istri? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau satu, yang satu nganggur sayang dong. Orang ada dua, colek dua. Cuit. Terus colek alat kelamin istri. Cuit. Terus ibu balas alat kelamin suami dicolek. Cuet. Baru Bapak ke sawah. Setiap hari. Setiap hari ini. Ya, saya mau panennya besok harus 4 ton. Amin. Sekarang kan baru 1,5 ton. Saya sekarang enggak ke sawah sebenarnya. Pak Haji. Jadi, Diparukan sama orang. Saya- digadoin. Ya, alhamdulillah saya sekarang paling di rumah, paling ke kebun. Ya udah, sebelum ke kebun Bapak, Iya. sebelum Paling- matahari terbit. Karena saya sekarang udah jauh dari pertanian ya. Maunya saya kembali kepada Allah. Kalau berjamaah alhamdulillah saya walaupun nggak ada masyarakat saya ngadaan. Yang penting full alhamdulillah saya berjamaah. Cuma saya kalau banyak yang dari Pak Haji itu baca Quran dan saya banyak busuk, Banyak emosi gitu. banyak emosi. Oh iya. Iya, yang terasa saya itu Pak Haji. Makanya saya udah ngajak di sini udah 1 tahun. Uangnya udah di kantong 1 tahun itu. Sampai kurang berpikir istri pada saya. Ayo sekarang bagaimana kata Pak Haji dipaksakan katanya. Ya, Baru saya berangkat. ya. Sebenarnya ini mepet ban. Mas saya ini waktu sekolah kan udah pada guru-guru anak saya udah pada telepon sama saya. Kapan kayaknya anak kesini kan? Saya penting ke saya gitu aja. Ya, ke teman saya gitu. Alhamdulillah. Ya gitu. Saya. Pokoknya nanti romantis ya Bu. Pasti. Ya. Ke ladang sebelum matahari terbit. Colek tete ibu dua-duanya. Colek alat kelamin ibu. Kiri sama kanan kalau nyolek ke kiri oleh tangan kiri atau kanan. Tangan kiri
Iya. Tete kanan, tangan kanan, tete kiri jadi gini. Sweet. Oh. Disilang. Enggak. Enggak silang, enggak. Nanti konslet. Gini. Mau praktek? Coba praktek dulu, ntar saya Udah tutorialnya. Ah? Tahu, udah tahu lagi. Oh, kedua, Ya. saya mau Bapak dan Ibu paksain bisa nggak bisa. Nggak boleh nanya kapan ya saya cair 10 miliar. Kapan ya saya punya duit 10 miliar. Kapan ya, nggak boleh. Nik, saya nggak mau ngomong ada kata kapan. Kalau Bapak dan Ibu ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Yang jawab Haji Marco. Jawab. Kapan mau kebayar utang? Kapan hajat akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti hajat akan terkabul. Yakin hutang akan terbayar. Mungkin lusa atau di minggu ini. Nah, jadi cair ya. Ajarin nyentongin duit 10 miliar. Ya. Ini Bapak ya, dikasih uang Pak Haji ini, diusahakan untuk tidak kepake belanja, simpen di taruh plastik biar nggak lecet. Tapi kalau pas nyentongin dikeluarkan dari plastik, nanti selesai masukkan ke plastik lagi biar nggak lecet ya. Jadi ini filosofinya seperti ini, jadikan magnet kita. Magnet. Kenapa jadi magnet? Kenapa digosok? Karena kita ingat dulu waktu SD mainan itu kan narik kertas digosok, ini jadi magnet enggak ini? Ya, ini kan ada daya tarik, kertas diangkat ikut kan? Ikut. Makanya ini digosok, ini kita jadikan magnet. Kita gosok sama uang, sama ini, sama kita gosok begini. Jadi magnet. Sehingga teman-temannya dia, saudara-saudaranya dia yang ada di Indonesia, yang ada di Arab, yang ada di Hong Kong bisa ketarik ke dari manapun arah. Ini sugesti, kita membangun sugesti. Nanti Allah mendatangkannya lewat mana? Nggak usah tanya, Allah aja nanti, terserah Allah mendatangkannya lewat mana. Kita undang. Nah, kita ngundang. Kita jadikan ini magnet. Nah, manggilnya tetap dengan ridho Allah. Ya. Nanti ada teksnya. Nanti Bapak sesuaikan dengan bahasa yang enak, Bapak Ibu prakteknya. Ya. Ini kita contohi. Nyentongnya ke dalam. Ya. Filosofinya biar masuk. Biar nggak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekali atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAI Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Ini menguatkan hati kita, pasti Allah. Nah, ini pembukanya. Terus kita panggil, kita undang. Ganteng datang ya, ganteng. Datang ke rumah saya sini, ajak kawan-kawanmu, ajak saudara
saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar bulan ini. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini ya, kawan-kawanmu dari manapun saja sebanyak-banyaknya, masuk ke kamar, masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini ganteng. Teman-temanmu, saudara-saudaramu, dari manapun juga sebanyak-banyaknya, saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu, ganteng, undang ya ganteng, ajak ya ganteng, datang ya ganteng ke rumah saya sini, kawanmu sebanyak-banyaknya. Seperti itu, ucap seperti ini berulang-ulang, bisa 9 kali mungkin, ya angka yang bagus 9 kali, waktunya bebas, boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain. Tapi yang di rumah, jangan di masjid. Kan saya mungkin Setelah pulang ya. kalau Pak Haji Ya, Assalamualaikum. gimana? Barakallahu kalau di berkah. Doa untuk Pak Haji. Oh iya, Pak, mau saya baca Quran paksain, bangun jam 00 paksain, senyum paksain, mandi pandan 9 lembar paksain, sholat tahajud paksain, sholat tobat 68 kali paksain, sifat 18 nggak boleh dilanggar paksain, sedekah subuh paksain, sedekah Jumat barokah paksain, sholat badiah qobliyah paksain. Jempol 2. Nggak apa-apa Pak, orang-orang ngomong jelek, ilmu apaan itu, apa-apa dipaksain, nggak apa-apa, Bapak jangan dengerin, Bapak fokus aja karena ini ilmunya Allah, nggak ada yang jelek, tidak ada yang jelek, namanya semua maksain kan ilmunya Allah. Di mana-mana kan one day one juz, satu hari 1 juz, lah kita kan mau 10 miliar ya 12 juz lah. Kalau one day one juz mah nyokolin anak doang. Saya mau punya rumah 1000 meter. Saya mau modal anak-anak saya sekolah di Al-Azhar, sekolah di Al-Izhar, sekolah di Turki, sekolah di Kairo, di Mesir, gitu. Bisa? Ya bisa lah. Jadi anak gak usah prihatin, yang prihatin siapa? Ibu sama bapak. Anak terima beres aja. Tahu-tahu anak besok habis lulus pesantren langsung sekolah di Kairo. Uangnya kan ada. Hah? Coba Pak, ada gak saudara bapak, tetangga bapak, teman bapak yang ngomong besok anak kamu lulus pesantren sekolah di Mesir, di Kairo? Ada gak yang ngomong gitu? Nggak ada. Saya paling yang ngomong. Saudara bukan, teman bukan, kenal juga baru. Kenapa saya bilang? Karena saya lihat Bapak rezekinya luar biasa. Di depan mata rezekinya Bapak luar biasa. 10 miliar. Ya. Dan ini Pak Haji, saya sebenarnya bukan saya lagi katanya memperpuji orang ya. Sebenarnya Pak Haji, saya ini masalah baca Quran itu maaf ya, ini ngomong saya bahwa saya sering menolong orang masalah orang yang terlalu jin.
kemasukan setan. Ya. Besaran ya mungkin sekarang udah jutaan dari saya. Maka saya kalau masalah uang itu paling 100.000 mestinya dari amplopnya. Kadang ini ada 1.000, 100. Ya saya dia pegang soal itu pagi. Jadi Bapak bantuin orang kemasukan setan. Dapat amplop 100.000. kali Ngapain? makanya Kaya juga enggak, lu ngapain? pagi ini Mendingan lo baca Quran 12 juz. saya nanya ke Pak Haji ini kan, kalau di Ustadzan itu ya Apa? Deketin mic-nya. Apa? di Ustadzan itu kan kalau rupiah itu di Indonesia. Kalau saya mah di rumah saya sendiri gitu atau di masjid gitu. Itu pagi paling yang bandel itu ada yang 5 jam intinya. Masih nggak keluar. Apalagi di kerajaan seperti waktu saya ada orang dibikin tumbal di Gunung Salak Bogor. Dinnya 700 saya. Alhamdulillah hilang semuanya lah Islam kayak gitu. Pak, Bapak ngusir jin pakai apa? Saya cuma baca Quran Baji. Kelamaan. Ya, makanya saya itu Baji. Kelamaan buang-buang waktu. Jadi kalau ada orang kena kerasukan jin, Ya, ya, Ustaz. Bapak cebok alat kelamin Bapak, Gitu aja. langsung diminumin langsung. Oh, gitu. Nanti Ya, jinnya kabur. Saya ini, Ngapain dibacain Quran? ya, makanya sama Pak Haji ini kerjaan apa? Saya bagaimana kayak begini saja. Karena waktu saya habis gitu. Kadang 3 jam kan nyambi baca. Ya iyalah Makanya Pak. saya naik Pak Haji. Belum melelahkan. Iya, iya. Capek. Capek. Dan kadang-kadang jin pasif menantang. Bertengkar, berantem. Ya, saya pukul. Belum dia nantangin. Iya. Ya, Jangan Pak. sama saya sama Pak Haji sekarang ini aja ya. Jadi nanti kalau ada orang datang lagi, jangan ditolak, Pak. Ada saudara saya kemasukan setan. Bapak langsung ke belakang cebok alat kelamin Bapak, taruh di gelas, suruh minum. Nanti langsung keluar. Ilmu kearifan lokal. Sekarang ada kerjaan proyek yang bagus dan kelihatannya nggak capek bikin keringat. Iya. Saya pikir masih sekarang saya hari besok ada tamu juga. Nggak apa-apa, terima aja. Saya berpikir bagaimana ini orangnya sakit maka Cebok alat kelamin Bapak. Bapak ke dalam, cebok. Tanpa sepengetahuan dia, kasih minum. oh gitu ya Pak. Bapak ke kamar, Iya, iya. cebok dulu alat kelamin Bapak. Iya, iya. Atau Bapak bikin stok air cebokan. 1 drum, Dan gini, 1 Pak, tong, 1 tong. saya itu Jadi nanti kalau ada orang datang, Iya. ambil segelas. Iya, iya. Datang lagi ambil segelas. Nanti kan orang beribu-ribu orang ke Cianjur makanya saya pagi berburu air doanya Bapak. ya. Iya betul. Nanti Bapak hargain 1 gelas air doa 1.000, kan nanti air itu viral. 1 drum berapa? Nanya saya ini 1.000 liter ya. Berarti 1 miliar ya. Tuh 1 miliar tuh. iya aja Pak ya. Terima kasih saya itu Pak Haji tadi di luar saya ingat. Saya ini semata tidak Pak Haji sekarang. Kalau itu di waktu rumah nggak ingat saya. Sekarang kan di waktu di luar waktu belum masuk. Ingat saya menanya ini kan. Pak, orang kalau udah datang ke tempat Bapak, dia nggak lihat itu air apa, betul? Yang penting manjur. Tuh, yang penting sembuh. Enggak ada baca apa Pak Haji. Nggak ada baca apa, kan Cebok aja. cebok aja. Nggak ada cebok. Nih minum. Jadi Bapak bikin 1 drum, 1 tong, 1.000 liter. Iya iya Pak Haji. 1 gelas dihargain 1.000. Jadi orang yang berobat bayar 1.000 loh. Bayar 1.000.
Jadi Bapak sehari 1 miliar. Berarti 30 hari 30 miliar. Ini nanti yang pada duduk di bawah pada antri nih. Tuh. Sebenarnya saya Pak sudah pesan itu rupiah itu. Hah? Miliaran ya. Kalau rupiah makan Kelamaan rukiah, Pak. Nggak ada rukiah. sebentar itu 1 jam. Aduh, lama. Orangnya sampai ngamuk-ngamuk. Aduh, lama. Ada yang pernah 1 juta jin 1 orang. Aduh, lama. Sampai itu 5 jam di video call. Ya, lama. Makanya saya Pak Haji bagaimana kerjaan saya kayak ini. Kerjaannya dilanjutin, tapi diganti metodenya pakai air cebukan alat kelamin Bapak. Yang jalan. Ya, jadi Bapak telanjang bulat berendam di drum. Nanti Bapak naik. Kan airnya udah berendam tuh. Iya. Nah, nanti kalau ada orang datang berobat kasih segelas. Iya, Pak Haji. Segelas, minum. Datang lagi, segelas, minum. Segelas kan langsung sembuh. Bayar lo 1.000. Bayar 1.000. Ibu jadi adminnya 1.000. Kalau sedrem berapa sih? 1.000 liter ya? 1.000 liter. Ya. Berarti 1.000 liter kali 1.000 berapa? 1.000 kali 1.000 liter 1 juta. Nah udah 1 juta kali 30 hari 3. Karena saya setiap hari 2 hari ada di kami. Orangnya kan sudah kelihatan. Kalau ada kamu dengan saya merinding saya. Nah ini ada jinnya. Udah aja gitu saya. Maksudnya baca ayat rupiah, dia nangis. Dari mana kamu ini? Apa alatnya? Baca atau keris, bicara dari batu, dari batu gitu. Saya nggak mau kelamaan Pak Ji. Kelamaan. Capek nanti malam nggak bisa baca Quran 12 juz. Itu menghilang itu sekarang mau bisa udah pakai drum aja atau pakai galon. Bapak pakai galon. Nanti Bapak pencet pura-pura nanti kelihatannya air galon ya kan. Air galon. Kok dingin nih? Air galon dingin. Iya, makasih Pak Ji. Bisa? Boleh gak? Boleh lah. Pasti Pak. Yang penting kan sembuh manjur. Ya. Dia nggak usah tahu dari mana. Iya. Waktunya anak saya nakal, istri saya yang cebok. Sekarang alhamdulillah ya, nggak merokok sekarang. Benar. Ya, Wow. saya juga saya. Bu, ini yang pada duduk pada ngerokok, Bu. Ini kameramen. Itu siapa tuh? Ban, lu masih ngerokok gak? Masih. Sebelahnya siapa? Itu. Ngerokok gak? Ah, Bu, tolong Bu. Tadangin, mana? Alhamdulillah. Itu yang nyender siapa? Sony. Son, lo masih ngerokok gak? Enggak. Udah nggak ngerokok. Nah. Sampai maling-maling alhamdulillah sekarang. Dia di pesantren Tahfidzura sama saya. Sekarang bagus besar. Iya. Dia sembahyang juga. Daripada kita berantem sama anak, jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Mosok anak dibentak-bentak. Alhamdulillah Pak Haji, Daripada kita kebentak pakai mulut, kenapa nggak bentak pakai alat kelamin? makanya saya dengar dari YouTube itu waktu itu. Kata saya, kata udah ada itu redam aja. Kita dengan air sebokan gitu. Alhamdulillah sekarang. Sekolahnya nggak nyampe ke sekolah itu, jam 10 udah pulang. Nah, Wah, ini saya gila. Lagi merokok. Dan kami kalau mengaji itu kuliah. nah. Dan semuanya alhamdulillah sekarang. Ini kameramen, Pak. Bapak lihat ke belakang. Istrinya berapa kameramen? 5. Dia mau kawin lagi, Pak. Yang ke-7. Saya bilang yang ke-6. Nggak mau yang ke-7. Ini gue kasih RC bukan, sekarang belum kawin-kawin nih. Masih 5. Itu aja saya enggak dari pagi ini dari mulai pertama mulai yang sekitar 18 baca Qurannya semoga pasti saya bisa. Bisa. 15. Bisa ya Bu ya. Ya.
Bisa. Karena saya ganti posisi sekarang. Iya. Ya, yang tadi saya rupiah, hancurnya saya pas 15 karena malam kurang tidur. Iya. Ada kadang pas 15 orang, saya sampai nggak tidur. Iya. Nah, itu kegilaan gitu. Makanya sekarang nanya Pak Haji, apakah tunda? Itu terus tapi obatnya pakai air cebokan aja. Bapak bikin pakai drum, ya, Ya, ya. pakai tong, Ya, ya, tong hijau. ya, yang tong ijo. Ya, saya sekarang alhamdulillah dapat ilmu medianya. Ya, itu mengganti posisi keringanan saya. Pak Haji. Iya. Ya, alhamdulillah karena saya kalau baca Quran kan kurang tidur, Ya. kan ibadahnya banyak benar. Iya, belum berantem sama jin. Iya. Capek Pak, buang energi. Melini ke istri saya, karena ke santri saya. Itu makanya saya bagaimana ya? Tanya, makanya kata Pak Haji, kalau lipat kelihatan. Nah ini saya yang apakah saya ini? Kalau di orang lain kan waktu itu 11 juta, kalau saya masih 1.000, makanya saya kerja bagaimana ini? Ke rumah sakit Hasan Sodikin, dia itu habis uang 100 juta 1 bulan. Datang ke saya, dibacakan ayat Fatihah, surat Al-Fatihah ini, dia bisa. Baru di mana kamu di daerah sana? Apa alatnya ini? Sampai 3 jam. Berarti sekarang dukun berobat sama dukun. Ya, dukun berguru sama dukun. Itu kelemahan saya Pak Haji, masa metode teknis cara mendoakan orang gitu. Jadi kelemahan memang. Saya itu udah berpikir, udah 3 bulan berpikir bagaimana gini. Itu kan karena saya kurang tidur. Kalau habis jam 12 nggak tidur saya. Bapak tetap dilanjutin pengobatannya, tapi namanya pengobatan grosir. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih banyak. Kalau Bapak ngadepin sendiri, namanya retail, ya betul. Air minum, ini kasih air minum, kan sembuh semua dari mulut ke mulut. Nanti seluruh orang se-Indonesia datang ke Cianjur. Ya, Pak Haji. Gitu, nanti Bapak tinggal lapor ke saya, Pak Haji lapor. Bener loh, dagang grosir enak, alhamdulillah. Dan sekarang kan Pak Haji metode lain-lain gitu yang kamu saya. Ada yang mau orang itu nih di sampai satu umur tidak boleh, ada yang ngawin gitu kan Pak Haji. Sekarang ini kayak dukun saya sekarang. Jadi bingung, ada yang mau main bola menang, ada apa ini? Saya bukan Kalau bola menang, cara dalamnya harus dibalik. itu ya. Ya. Itu kan dari guru jurusan Persib gitu ya. Saya bingung. Saya nggak pernah Cara dalamnya dibalik, pasti menang. begitu ya. Kalau mau juara badminton, cara dalam dibalik pasti menang. Kalau Gak usah dibaca-bacain kelamaan. kalau istri nggak payu-payu udah 20 tahun istri Apa? gimana? Kalau istri nggak ada kawin-kawin 27 tahun itu apa buat Haji? Istri, Iya perempuan nggak ada yang kawin udah 27 tahun. dilihat dulu alat kelaminnya, oval apa bulat. Yang saya kaget sekarang Pak Haji gitu beneran gitu. Pak Haji, ini kan Pak Haji nyaranin untuk Bapak bikin tamunya kasih 1 gelas, 1 gelas minuman. Iya. Ada lagunya. Gara-gara sebotol minuman dari Pak Haji Jaja dia jalan sempoyong. Itu gara-gara segelas minuman dari Pak Haji ya. Anjur. Nanti kalau ada orang tanya, Pak Haji, suami saya nggak pulang-pulang. Ya, ya. Ambil cara dalam suaminya, Ya. simpen di dalam beras. Tutupin pakai beras di tempat pendaringan beras. Nanti suaminya balik lagi. Pak Haji, istri saya nggak balik-balik, kabur dari rumah. Di Saudi kadangnya pulang. Ya, nggak pulang-pulang. Ambil cara dalamnya yang di Indonesia, taruh di pendaringan beras, tutup di beras, nanti dia pulang lagi. Itu ilmu nenek-nenek saya zaman dulu. Desa Serwoh, Kecamatan Butuh,
Kutoarjo, Purworejo itu zaman dulu begitu. Manjur. TKW kan Pak Haji Saudi gabung 5 tahun gak ada surat, hanya bagaimana? Saya nggak bisa jawab. Celana dalamnya diambil, taruh di beras. Tutup itu pendaringan gitu. Ya, pendaringan. Nanti dibalik lagi. Ini ilmu nenek saya zaman dulu. Ya, Pak Haji, makanya saya permasalahannya banyak gitu. Lo belajar aja ke gue, dukun belajar sama dukun. Nanti lo yang praktek, ilmunya dari gue. Gue mah dagangnya grosir aja, lo retail ya. Gue jualannya grosir, lo jualannya retail. Capek Pak Haji. Iya, Lagu banyak ini. Kalau saya Quran doang, insya Allah, pastilah bisa ya. bisa. Ajarin belum nyentongin duit 10 miliar? Udah. Oke, cair ya. Sip, terkabul. Pasti dong. ML tiap hari ya. Pasti. Nenen tiap hari ya. Ya. Ibu kabulnya Pak Haji kabul.